Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Aziza Dila Rosita, dan 2 rekan saya, Novi Melatika Indah dan Kintan Ulianti Putri dari kelas 2C Manajemen ingin membahas mengenai materi kepuasan kerja. Di sini kita akan membahas yang pertama, pengertian kepuasan kerja, yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja, yang ketiga, ada dampak kepuasan kerja atau ketidakpuasan kerja, yang keempat, bagaimana pekerja menyuarakan ketidakpuasan, yang kelima, ada pengaruh kepuasan kerja dalam kinerja karyawan, yang keenam, cara menghindari ketidakpuasan kerja, dan yang ketujuh, ada job satisfaction and OCB, dan yang terakhir, ada kepuasan karyawan dan kepuasan pelanggan. Pengertian kepuasan kerja. Kepuasan kerja didefinisikan sebagai keadaan emosional yang menyenangkan sebagai hasil dari penilaian terhadap suatu pekerjaan, menurut Locke pada tahun 1976 dan Weishaupt pada tahun 2001. Sedangkan menurut Edi Sutrisno pada tahun 2019, kepuasan kerja adalah suatu sikap karyawan terhadap pekerjaan yang berhubungan dengan situs kerja, kerjasama antar karyawan, imbalan yang diterima dalam kerja, dan hal-hal yang menyangkut faktor fisik dan psikologis. Pada tahun 1975, Heckman dan Oldham mengatakan bahwa pekerjaan berbeda dalam tingkat yang melibatkan 5 dimensi inti, yaitu yang pertama, keterampilan yang berbeda-beda, kedua, identitas tugas, tiga, makna tugas, keempat, ada otonomi, dan yang kelima, timbal balik tugas. Mann dan Oldham juga mengatakan bahwa apabila pekerjaan didesain dengan cara meningkatkan keberadaan kelima karakteristik inti tadi, akan ditandai dengan 3 keadaan psikologis yang dapat terjadi dalam diri karyawan, yaitu yang pertama, berpengalaman tentang apa artinya bekerja, yang kedua, berpengalaman dalam bertanggung jawab terhadap hasil kerja, dan yang ketiga, memahami pengetahuan mengenai hasil dan aktivitas kerja. Menurut Heckman dan Oldham, apabila keadaan psikologis tersebut sudah dialami, maka motivasi dan kepuasan kerja akan lebih tinggi. Selanjutnya, ada faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Yang pertama, ada umur. Karyawan yang berada pada usia lebih tua biasanya merasa lebih puas dibandingkan dengan karyawan yang lebih muda. Yang kedua, ada jenis kelamin. Umumnya, wanita memiliki aspirasi yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan pria. Salah satu alasannya karena wanita memiliki lebih sedikit beban ekonomi dibandingkan pria. Lalu yang ketiga, ada panjang waktu pelayanan. Karyawan yang berada dalam usia muda lebih cenderung mengalami kepuasan kerja. Namun, ketika mereka memasuki usia 45-55 tahun, kepuasan kerja mereka akan menurun dan akan kembali meningkat pada saat melewati usia tersebut. Selanjutnya, faktor yang keempat yaitu faktor kepribadian. Karyawan yang dapat mengatasi atasan, rekan kerja, dan keluarganya mengalami tingkat kepuasan kerja yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang tidak. Faktor yang kelima yaitu faktor ketergantungan. Apabila di dalam suatu keluarga terdapat 5 orang yang bergantung pada satu pencari nafkah, maka hal ini akan berujung pada ketidakpuasan dalam pekerjaan yang sekarang, jika dibandingkan dengan 2 orang yang bergantung pada satu pencari nafkah. Faktor yang keenam, ambisi. Ketika ambisi pekerja tidak terpenuhi dalam pekerjaannya, maka hal ini dapat mengantarkan pada ketidakpuasan dalam bekerja. Faktor yang ketujuh, kemampuan mental. Apabila karyawan yang memiliki kemampuan mental yang lebih tinggi dibandingkan dengan persyaratan untuk pekerjaan tertentu, hal ini pasti akan memicu ketidakpuasan dalam bekerja. Faktor yang terkait dengan pekerjaannya. Yang pertama, kondisi pekerjaannya, kedua, lokasi bekerja, ketiga, keterampilan dengan rekan kerja, yang keempat, pekerjaan itu sendiri. Sedangkan faktor yang terkait dengan karyawannya, yang pertama ada gaji, yang kedua ada kenaikan pangkat, yang ketiga ada keamanan dan keselamatan, dan yang keempat ada pengawas. Dampak kepuasan kerja atau ketidakpuasan kerja. Yang pertama ada performance atau kinerja. Kepuasan kerja dapat mempengaruhi kinerja dari sumber daya manusia. Bila kepuasan kerja tinggi, maka kinerja para karyawan juga akan tinggi. Begitu pula sebaliknya. Yang kedua ada motivasi.
Apabila karyawan merasa puas dalam bekerja, maka ia akan mudah memotivasi diri melakukan suatu pekerjaan dengan lebih baik. Yang ketiga, ada ketidakhadiran. Apabila karyawan merasa kepuasan dalam bekerja, maka angka ketidakhadiran akan menurun. Namun, sebaliknya, jika karyawan tidak merasakan kepuasan kerja, maka ketidakhadirannya akan meningkat. Yang keempat, ada konflik. Karyawan yang memiliki tingkat kepuasan kerja yang tinggi secara psikologis akan mengurangi kemungkinan konflik dengan manajemen, rekan kerja, dan konflik pribadi. Yang kelima, ada sikap. Karyawan yang puas akan melakukan sikap positif dan berkomitmen dengan pekerjaannya, dan tentunya akan bersikap serta menjaga lingkungan yang sehat di tempat kerjanya. Yang keenam, ada masalah kesehatan. Karyawan yang tidak puas atas pekerjaannya tentu akan mengalami masalah dengan kesehatan dan kecemasan, seperti sakit kepala, nyeri otot, dan konsentrasi yang rendah. Yang ketujuh, rawan kecelakaan. Karyawan yang tidak puas lebih rawan mengalami kecelakaan. Banyak alasan yang dapat memicu meningkatnya frekuensi kecelakaan, seperti kurangnya konsentrasi, stres, dan lain-lain. Bagaimana pekerja menyerukan ketidakpuasan? Yang pertama, keluar. Berperilaku dengan keluar dari pekerjaan di organisasi tempat ia bekerja. Yang kedua, bersuara. Aktif dan berusaha membangun untuk memperbaiki dan meningkatkan kondisi. Yang ketiga, kesetiaan. Dengan pasif menunggu meningkatnya kondisi. Yang keempat, tidak peduli. Membiarkan kondisi terus memburuk. Pengaruh ketidakpuasan kerja dalam kinerja karyawan. Yang pertama, kepuasan dan produktivitas. Karyawan yang puas tidak selalu lebih produktif, dan produktivitas karyawan lebih tinggi di organisasi yang memiliki lebih banyak karyawan yang puas. Yang kedua, kepuasan dan ketidakhadiran. Karyawan yang puas, ketidakhadirannya cenderung sedikit. Yang ketiga, kepuasan dan perputaran. Karyawan yang puas cenderung tidak cepat mengundurkan diri dari pekerjaannya, dan organisasi mengambil tindakan dengan tetap mempekerjakan karyawan yang kinerjanya bagus dan mengeluarkan karyawan yang kinerjanya buruk. Cara menghindari ketidakpuasan kerja ada 4. Yang pertama, hindari menciptakan suasana lembur dan konstan yang tiada akhir. Kedua, memberikan penghargaan terhadap karyawan yang berprestasi. Yang ketiga, ada kemampuan diri, kinerja, dan gaji yang sesuai. Dan yang terakhir, ada pastikan area kerja bersih dan kondusif. Job, Stratification and OCB. Stratification and Organizational Citizenship Behavior OCB. Para karyawan yang puas, yang merasa diperlukan secara adil, dan yang mempercayai organisasi tempat mereka bekerja, cenderung akan menerima apabila mereka ditugaskan untuk bekerja di atas rata-rata dengan harapan yang tinggi. Di slide selanjutnya ada kepuasan karyawan dan kepuasan pelanggan. Karyawan yang puas akan meningkatkan kepuasan pelanggan karena yang pertama ada ramah. Mereka lebih ramah, semangat, dan responsif. Yang kedua ada hubungan. Mereka cenderung lebih sedikit meminta di rolling ke tempat lain. Hal ini akan membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Yang ketiga ada pengalaman. Mereka lebih berpengalaman. Perlu diingat, pelanggan yang tidak puas akan mempengaruhi kepuasan para karyawan. Demikian presentasi dari kelompok kami yang membahas tentang kepuasan kerja. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.